mengalami kecelakaan, di mana kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa Husein dan Hasan. Nah, tentunya seperti kita ketahui bahwa kejadian ini merupakan musibah, karena bagaimanapun juga kita tidak ada yang menginginkan musibah seperti ini. Jadi sekali lagi Bapak dengan Ibu, saya mengucapkan cita-cita yang setinggi-tingginya, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memberikan ketabahan. Nah, kemudian saya ingin memberikan penjelasan bahwa yang pertama tadi menyangkut saran-saran dari Bapak dan juga Karang Taruna, wilayah juga Pangandaran. Saya juga sebenarnya keluarga masih di Pangandaran juga, di Parigi. Nah, sehingga begitu kemarin saya mendengar kabar, saya terus terang merasa terpukul juga, karena istilahnya organisasi HDCI di bawah kepemimpinan saya ini di saat melakukan kegiatannya ada menimbulkan sampai korban jiwa. Nah, tentunya ini saya dari organisasi HDCI Bandung, ada beberapa hal yang mungkin merupakan protap yang biasa kita lakukan di HDCI Bandung, bahwa kita semuanya member-member atau anggota-anggota di HDCI Bandung itu sebelum mereka diterima itu mereka wajib mengikuti kegiatan etika, safety riding dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian protap yang kedua yang kita lakukan adalah bahwa dalam setiap touring yang kita lakukan itu biasanya itu kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok kecil itu mungkin juga kita lakukan patwal. Nah, tapi mungkin dalam pelaksanaannya ada mungkin beberapa hal yang istilahnya tidak bisa mungkin dipenuhi oleh seluruh anggota, seperti kemarin misalnya bahwa kita rombongan-rombongan besar itu sebenarnya kita kecepatannya kita tahan di 80, 90, 89. Nah, mungkin ini yang terpisah ini mungkin bisa jadi mereka mengejar rombongan dan lain sebagainya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi dari masukan tadi Akang, dari Karang Taruna dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian buat saya terutama, dan khususnya semua teman-teman member HDCI Bandung dan seluruh moge yang mungkin ada di Indonesia ini, bagaimana kita nanti mungkin juga akan berkoordinasi supaya rangkaian-rangkaian yang istilahnya nanti kita akan jalani ke depan ini untuk touring dan lain sebagainya itu akan lebih kita jaga dan lebih kita rapikan lagi dengan protokol-protokol yang tentunya akan lebih kita kita tingkatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kejadian ini tadi kemarin juga ini tentunya memicu reaksi yang istilahnya sangat banyak di masyarakat. Nah, ini perlu diketahui juga mungkin dengan masyarakat Pangandaran bahwa kita HDCI Bandung ini sebenarnya kita juga concern terhadap program pemerintah, di mana program pemerintah itu salah satunya menggandeng kita tokoh-tokoh otomotif, klub-klub otomotif itu untuk meningkatkan pariwisata, sehingga kegiatan perekonomian UMKM yang ada kemarin ini sempat anjlok karena COVID-19 itu lebih ditingkatkan kembali. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di HDCI Bandung ini tentunya juga kita bukan mengedepankan sisi touringnya saja, Kang. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu selalu kita barengi dengan kegiatan-kegiatan baksos. Nah, terutama kemarin di Pangandaran ini ada Kang Haji Budi juga yang orang Pangandaran juga ya. Itu selalu kita melibatkan panti asuhan, kemudian kemarin kita memberikan bantuan ke nelayan dan lain sebagainya yang kita harapkan berkontribusi terhadap masyarakat di Pangandaran. Nah, saya atas nama pribadi juga atas nama organisasi tentunya dengan kejadian kemarin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua dari Husein dan Hasan, kemudian meminta maaf kepada warga masyarakat Pangandaran dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kami semuanya agar kita bisa lebih introspeksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke depan agar menjadi lebih tertata dengan baik. Tentunya dengan SOP dan protokol-protokol yang memang sudah menjadi aturan kami dalam berorganisasi. Mungkin itu Kang yang bisa saya sampaikan kepada warga masyarakat Pangandaran, terutama di wilayah apa Kang? Punten? Desa Ciganjar ini.
Ciganjen. Desa Ciganjen ini mudah-mudahan apa yang menjadi pokok permasalahan dengan kejadian kemarin yang mengakibatkan korban jiwa ini, kita dapat istilahnya juga melakukan introspeksi bersama bahwa semua ini adalah musibah. Kita memang mengakui mungkin ada kesalahan dari apa yang kita lakukan di organisasi dalam protap dan lain sebagainya. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan itu ke depan bisa lebih kita tingkatkan untuk keamanan-keamanan dalam protokol melakukan kegiatan touring. Yang jelas di sini saya hadir bersama teman-teman HDC Bandung, tentunya ingin mengklarifikasi, kemudian yang kedua juga ingin mengunjungi korban, dan kita akan mungkin juga akan ke makam untuk melakukan ziarah. Ya mudah-mudahan ya. Jadi kita sekarang ke sini juga istilahnya ingin memberikan bantuan secara organisasi, dan kemudian kemarin saya juga secara kelembagaan sudah berkoordinasi juga dengan pihak Jasara Harja. Jadi nanti mungkin pihak Jasara Harja juga ke sini karena kebetulan Jasara Harja juga masih ada kedekatan dengan kita. Nanti mungkin akan juga memberikan sumbangan langsung kepada bapak dan ibu korban. Gitu. Nah, protek ke depan ini kemarin juga ada beberapa kejadian yang tadi mungkin juga disebutkan bahwa kejadian ini mungkin bukan cuma sekali ini, Kang. Waktu dulu tahun 2015 itu pernah ada kejadian meninggal. Nah, yang menabraknya itu sebenarnya juga grup Moge tapi bukan HDC Bandung. Nah, kita di HDC Bandung kita mempunyai 40 anak asuh yang istilahnya kita biayai mulai dari SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu korban yang meninggal adalah bapaknya. Wilayah di sini juga, nah itu kita ambil menjadi anak asuh, dan alhamdulillah anak asuh yang dulu korban 2015 itu sekarang sudah SMA dan akan melanjutkan perguruan tinggi. Nah, untuk istilahnya bapak dan ibu korban ini tentunya juga menjadi perhatian buat kita di organisasi. Mudah-mudahan kita juga tetap bisa memberikan kontribusi yang positif lah, mungkin begitu ke depannya. Nah, nanti mungkin bisa dihubungi juga dengan Kang Haji Budi yang istilahnya di wilayah sini untuk istilahnya bisa terus berkoordinasi memantau di sini, Kang Haji Budi gitu. Mungkin gitu, Kang, gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian kemarin sehingga menimbulkan korban. Mudah-mudahan ini juga dari masukan dari seluruh tokoh masyarakat yang ada di Pangandaran menjadi concern kita terhadap pengurus untuk memperbaiki organisasi ke depan lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dengan saya dengan Glenn Harto. Betul. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, saya Dr. Erwin Maglen. Saya mungkin sebagian orang di sini nyebut tokoh masyarakat, tapi sebetulnya saya dalam kapasitas juga Dewan Pembina Pemuda Pancasila. Jadi seperti inilah. Saya juga punya 2 orang anak yang seumuran, tentu menjadi sakit atas musibah ini. Ya, dari tadi saya datang, ibunya nggak pernah ngobrol karena memang terasa sakit. Jadi sekali lagi saya harus mengklarifikasi juga atas nama masyarakat. Masyarakat tidak membesar-besarkan masalah, Pak Glenn. Sama sekali tidak membesarkan masalah. Tapi justru masalah ini memang besar. Yang harus disadari, maaf mungkin Pak Boyke ya, yang harus dikoreksi itu. Karena memang besar, masalah ini sangat besar buat kami. Bagaimana pedihnya ibu-ibu, terutama banyak ibu-ibu yang seperti itu. Dan tadi saya sebagai muslim yang mungkin juga nggak tahu dibilang taat atau enggak, tapi punya keyakinan bahwa ini adalah sebuah qada dan qadarnya Allah. Tapi Allah tentu menghendaki dari kejadian semua ini harus ada hikmah yang diambil. Pertama, hikmah bagi keluarga korban. Ke depan mungkin harus lebih berhati-hati menjaga keluarga. Hikmah bagi pengendara. Hikmah bagi pengendara ya tadi,
mudah-mudahan ada aturan yang lebih baik sehingga tidak terulang dan terulang lagi seperti ini. Kita sama sekali tidak benci orang. Saya mendorong hal islah ini terjadi. Dan yang ketiga, untuk aparat penegak hukum, karena ini adalah proses hukum, karena ini bukan delik aduan, karena ini adalah kehilangan nyawa orang, kami juga berharap ini terus berlanjut. Islah urusan lain, irislah urusan kemanusiaan antara kita, korban dan penunggang. Dan yang keempat, pada pemerintah yang mengatur regulasi segalanya. Nanti juga diharapkan tatkala masuk ke pemukiman, lewat ke pemukiman, ada aturan tersendiri. Saya pikir 80-90 km per jam terlalu cepat. Tidak mungkin bisa dikendalikan. Kalau 40-60 saya pikir itu masih bisa direm, gimana-gimana juga. Jadi aturan ini, karena aturan dibuat pertama untuk mengatur manusia supaya memiliki efek jerah. Yang kedua, membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Kita ini manusia yang beradab. Jadi saya pikir ke depan akan ada, dari kejadian ini harus ada peradaban yang lebih baik. Buat keluarga, buat masyarakat, buat para pengendara, buat lain sebagainya. Karena tadi ini jalanan umum. Sebetulnya sih Pak Glenn, saya juga suka motor-motoran Pak Glenn, kakapeng gitu. Lebih asik sebetulnya kalau lewat jalur selatan. Tidak ada banyak penduduk, lain sebagainya, pemandangannya luar biasa. Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada HDCI. Saya sudah banyak mendengar bahwa HDCI konsen juga dalam masalah-masalah kemanusiaan, dalam masalah-masalah kemasyarakatan dan sosial dan sebagainya. Tapi kejadian ini merupakan hikmah sama-sama kita semua untuk memperbaiki diri, sehingga timbul peradaban yang jauh lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Terima kasih, mungkin itu Pak Glenn, selamat. Saya apresiasi sedikitnya. Terima kasih kepada rekan-rekan HDCI dan karena berkenan datang ke sini, takziah, bahkan mungkin nanti ziarah lain sebagainya. Tapi itulah sebetulnya harapan-harapan masyarakat yang saya ungkapkan beberapa hal tadi. Mudah-mudahan jadi perhatian buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tokoh masyarakat, di mana Kang Erwin juga tokoh juga di PP. Ya, apa yang disampaikan oleh Kang Erwin tadi menjadi catatan dan koreksi buat kami, istilahnya memperbaiki ke depan seperti apa yang diharapkan oleh pihak Kang Erwin maupun masyarakat yang ada di Pangandaran, juga mungkin di Indonesia gitu ya kan. Bagaimana kita komunitas Moge ini bisa lebih berhati-hati dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Erwin, atur nuhun pisan. Satu hal lagi mungkin Kang Erwin, seperti tadi harapan Kang Erwin bahwa kita di HDCI bukan cuma Bandung, tapi istilahnya di HDCI dimanapun juga kita siap mengikuti peraturan perundang-undangan, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, di saat memang kita istilahnya berurusan dengan istilahnya hukum, itu kita akan mematuhi peraturan-peraturan itu. Tentunya kita akan mensupport dan kita akan selalu menjalankan transparansi. Terima kasih. Donasi Biasa nama tuh. Biasa mau mapah paling kalau jalan ke dalam. Tentu sampai kawan. bisa ya. Baik. Tapi sekarang kanggung aja kata. Saya kami. Oh iya. Nyawa, tapi kita dari HDCI memberikan donasi bantuan untuk keluarga ibu yang biasa diterima.
Kang Haji Budi. Kang Haji Budi, nanti gini, nah ini Kang Haji Budi kebetulan juga di sini juga. Nanti tolong sebelum puasa kita memberikan bantuan sembako, beras atau apa segala macam, nanti dikomunikasikan ya. Koordinasi nomor teleponnya sebelum saum kita ke sini. Ke keluarga. Ke warga nanti mungkin ya.